mereka itu punya para riset, para pengamat, para apa ya, yang riset lah gitu, yang ke masa lalu juga, yang time traveler juga. Oke. Situ ada istana itu Pak kayak apa, mutiara putih Mas, es itu loh Mas. Iya. Ketika saya lagi jalan-jalan di wilayah istana itu, di sekitaran kotanya, itu emang ada orang-orang yang pakai pakaian gitu, pakai pakaian tebal itu. Jadi yang di bawah itu ya, yang panas itu, maksud panasnya kayak api itu memang. Mas, tapi memang badannya itu loh penuh dengan api. Jika memang waktunya ya keluar, ya udah salju akan pecah gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Nah, gimana kabarnya, Lip? Alhamdulillah baik Mas. Mas Ya. Anton gimana kabarnya? Kabar baik juga. Sebetulnya. Alhamdulillah. Sobat Time Travel gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Amin, amin. Semoga selalu begitu. Nah, Sobat Time Travel, saat ini kita akan mengulas sebuah cerita penelusuran Mas Amin dan Alif tentang suatu benua luas yang beriklim ekstrim dingin yang terletak di ujung selatan dunia. Suhu terendahnya atau suhu terhangatnya adalah minus 28 derajat Celcius. Dan suhu minusnya yang paling dinginnya adalah minus 90 derajat. Sebuah benua yang luasnya 1/10 dari luas wilayah dunia. Sebuah zona bebas tanpa pemerintahan, yaitu benua Antartika. Nah, Sobat Time Travel, supaya kita tidak lebih penasaran lagi, kita menuju ke Alif dan Mas Amin untuk memberitahu penelusuran mereka ke Antartika. Seperti apa sih keadaan mereka yang mereka lihat saat mengunjungi benua itu? Entah itu ada dimensi lain atau ada di sejarah masa lalu. Nah, Liv, waktu pertama kali Mas Amin dan Alif pergi ke sana, apa yang Alif lihat pertama kali ada di Antartika? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama kali saya lihat ketika saya ke Kutub Selatan ya, bersama dengan Mas Amin. Saya sama Mas Amin seperti biasa di episode sebelumnya, jalannya berpisah. Jalannya pisah, jalannya beda. Jadi yang saya lihat di sana di zaman sekarang, di 2021, ya hanya hamparan es aja Mas. Ya, betul. Hanya hamparan es gitu. Kebetulan saya lagi berada di wilayah yang cuman hamparan es aja. Nah, Di masa sekarang. Tapi ada cerita di masa yang lampau. Di masa yang lampau, oke. Menurut logika saya, pada saat saya di sana, gak mungkin es seluas ini, daratan es seluas ini, kalau nggak punya cerita, kalau nggak punya masa lalu. Iya, betul. Akhirnya saya coba telusurin ke masa yang lebih jauh lagi, sebelum apa sih ada apa sih sebelumnya yang ada di daratan es ini, di benua ini, di Kutub Selatan ini. Sampai akhirnya saya berada di satu masa, saya ada di satu waktu di mana kok unik ya. Saya lihat pertama kali itu adalah sebuah ada bangunan-bangunan yang dibikin dari es. Oh, oke. Gitu. Oke. Terus itu juga ada orang di sana. Bukan ada orang, malah memang ada aktivitas warga, ada aktivitas manusia gitu. Bangunan-bangunan itu yang saya lihat ada yang bentuknya kayak bangunan Eskimo. Oh, rumah iglo itu ya. Yang unik. Kenapa di sana ada bangunan yang dibuat dari kayu? Ada juga. Ada, beneran ada. Dan saya lupa jelasin. Jadi di sana itu bukan cuman hamparan es. Gitu. Tapi saya tuh di sana berada di atas jalanan yang ditutupin salju. Nah, singkatnya, saya jalan-jalan nggak Mas.
sepanjang perjalanan saya keliling wilayah itu, yang saya temuin adalah aktivitas orang, aktivitas manusia yang lagi jalan-jalan lalu lalang. Nah, sampai akhirnya saya berada di satu tempat, saya lihat di kejauhan itu kelihatan ada kastil megah banget, Mas. Kastil megah banget. Istana lah, iya. Kastil megah banget, warnanya itu biru mengkilap. Tapi ada beberapa tempat yang kayaknya kelihatannya kayak transparan. Padahal enggak juga gitu. Jadi kayak itu dibangun pakai sesuatu yang bisa dikatakan kayak kristal. Gitu. Saya deketin kan. Nah, semakin saya deketin, itu ternyata jalanannya makin lebar. Jalanannya itu dari salju, lebar. Terus kanan kiri bangunan-bangunan itu lebih keren lagi. Terus saya ikutin jalan itu mengarah ke bangunan yang besar itu. Ternyata sampailah di satu tempat persis di depan bangunan besar itu, dan ternyata itu istana. Gitu. Singkat cerita, saya lihat istananya itu megahnya luar biasa. Karena dia bentuknya punya kastil-kastil. Kastilnya itu kastil tinggi, terus ada atapnya kerucut. Lancip. Ada beberapa kastil-kastilnya, dan di tengahnya itu plok gitu istananya. Dan saya perhatiin lebih detail lagi, emang istananya itu dari es. Dari es. Oke. Nah, berarti pada saat itu saya berpikir, kalau misalkan ada istana, ada sebuah kota, ada sebuah wilayah besar di sini, dan ada masyarakatnya, berarti ada yang mimpin, ada pemerintahannya. Akhirnya saya cari tahu. Aku cuma punya referensi, biasanya kayak film animasi ya. Kita tentu tahu, Sobat Time Travel juga tahu, ada satu cerita animasi yang dibikin oleh Disney waktu itu kayak mungkin kayak Frozen ya. Ya kalau kurang lebih kayak gitu ya, karena istana es atau segala macam, ya kan? Bisa jadi, karena emang sebenarnya nggak persis, tapi mirip, gitu. Nah, sampai akhirnya saya ketemu sama satu perempuan, cantik banget, kayak cantik kayak orang bule, tapi bukan kayak orang bule sekarang sih. Rambutnya rambut kecoklatan gitu, rambut kecoklatan tapi cerah. Terus juga punya alis yang tebal, bulu mata yang lentik. Warna mata juga warna mata biru gitu ya. Nah, ternyata perempuan ini adalah penguasa di situ, ratu di situ. Karena beliau itu menduduki singgasana yang terbuat dari es juga. Dan pakaiannya pakaian yang pada saat itu pertama kali saya lihat, beliau menggunakan pakaian warna putih salju. Dari bulu-bulu kayak kain wol gitu, dan dia punya kerah di sini, tapi kerahnya keluar, melingkar gitu, kerahnya keluar, anggun banget. Terus dia punya semacam jubah di belakang, jubah di belakang. Jadi kalau turun dari singgasananya itu turun tangga ke bawah menuju ke kayak semacam tempat aula gitu. Jadi kalau beliau turun tangga, si jubahnya ngikutin. Nggak geser di tangganya itu di lantai. Kurang lebih secara singkat kayak gitu dulu. Nah, berarti kan sebenarnya kayak cerita animasi yang Frozen itu, yang Disney bikin itu, memang ada riset yang bagus ya dari filmnya itu tersebut, film tersebut gitu kan. Nah, menurut Alif, ada nggak sih orang-orang selain kita yang istilahnya, kok dia bisa sampai dapat gambaran detail yang kira-kira menyerupai apa yang Alif ceritakan tentang ada satu kerajaan es di sana. Terlebih ada ratunya juga. Jadi setelah saya teliti, setelah saya amatin, ketika saya di Kutub Selatan yang ternyata itu adalah tempo dulu ya Mas, masa lalunya itu, masa lalu dari Kutub Selatan, yang mana dulu pernah ada hidup sebuah bangsa di sana, kerajaan di sana gitu lah. Nah, berkaitan sama film, sama animasi Disney Frozen itu, ternyata ini yang mungkin akan kita ceritain ya ke Sobat Time Travel. Jadi mereka itu punya para riset, para pengamat, para yang riset lah gitu, yang ke masa lalu juga, yang time traveler juga. Nah, apakah di sana saya ketemu Mas? Ketemu. Saya cari tahu. Sebenarnya film berdasarkan film Frozen ya. Kenapa kok bisa antara film Frozen sama apa yang saya lihat kok bisa ada kesesuaian lah gitu. Ada kesesuaian dan emang dibilang mirip 100% enggak. Tapi hampir. Mendekati. Mungkin sekitar 90% gitu, hampir. Walaupun banyak yang dirubah ada sih. Nah, siapa orang-orang ini?
saya nggak bisa sebutin. Oke. Saya nggak bisa sebutin. Tapi ada beberapa orang. Saya hitung itu kurang lebih ada 3 orang. Mungkin nanti Mas Amin akan cerita juga. Jadi 3 orang itu masa hidupnya beda-beda. Dan usianya cukup jauh berbeda. Masuk ke zaman sekarang kali ya Alif ya gitu. Nah, apalagi sih yang Alif temukan menarik yang tidak semua orang bisa lihat di Antartika? Oke. Sebelum saya masuk ke sana, Mas. Jadi gini, sebenarnya kalau misalkan orang bayangin ya, Kutub Selatan itu kayak gimana? Yeah. Tadi saya udah bilang, pertama, di zaman sekarang Kutub Selatan yang pada saat itu saya ke sana itu cuman kayak hamparan es saja, yang ya hamparan es ya, es licin gitu, atau ada saljunya juga. Yang kedua, ketika saya ke sana, ke masa lampaunya maksudnya, ke masa lampau yang ada bangsanya itu, ada ratunya. Di sana ada beberapa wilayah, nggak cuman hamparan salju atau hamparan es, tapi saya ke beberapa tempat yang ternyata di situ ada rumput-rumputnya, ada tanahnya, dan itu kering. Kering, walaupun suhunya dingin. Suhunya dingin, bener dingin gitu, angin dingin. Makanya di situ ada pohon-pohon. Ketika saya di sana, saya kesana kesini gitu kan, ke beberapa sudut tempat di Kutub Selatan. Bahkan ke masa lampaunya lagi, ternyata dulu itu Kutub Selatan itu bukan es, tapi adalah sebuah daratan, sebuah benua yang suhunya tropis. Tropis. Memang tropis. Nah, ada satu hal yang unik banget. Jadi saya lihat pertama, ini balik lagi ke istana ya. Saya lihat ketika saya ngeliat istana itu semacam ada pancaran cahaya dari bawah. Dari bawah istana. Dari bawah istana itu. Jadi mancar cahaya. Nah, saya penasaran apa sih cahaya itu apa sih? Saya telusurin ke bawah istana. Ternyata jadi istana itu berada di atas es, lapisan es pada saat itu. Di bawah permukaan es itu ada tanah. Di bawah tanah itu ada batu. Ada sebuah batu yang di situ mengeluarkan semacam energi, cahaya putih sampai ke atas. Oh, itu yang Alif lihat sebagai pancaran itu ya? Iya, itu sebagai pancaran pada saat itu saya lihat. Nah, di zaman yang lebih dulu lagi, yang tadi saya bilang, Kutub Selatan itu bukan es, tapi adalah sebuah benua besar, dan itu tropis, kayak tropis gitu. Mungkin ada satu pembahasan sedikit yang bisa ngasih bumbu dalam episode ini. Mungkin tadi di penjelasan Mas Anton ada kata-kata konspirasi. Iya, konspirasi, betul. Nah, saya mau angkat ini. Jadi ketika saya ke sana, Mas, pada saat itu saya langsung mikir, banyak orang ngira di sini ada pangkalan-pangkalan. Iya, dibilang ada pangkalan alien atau ada satu keberadaan yang besar, yang cukup signifikan yang NASA temukan. Ini sedikit aja, saya cerita, karena fokus kita bukan ke situ. Siap. Ketika saya di sana, di masa yang ada si ratunya itu, sampai ke zaman sekarang, ternyata di atmosfer bumi, tepatnya di wilayah Kutub Selatan, di atasnya itu, di langit-langit, memang seringkali bolak-balik, mondar-mandir ada pesawat-pesawat luar angkasa, atau yang biasa disebut sebagai UFO. Kenapa kayak gitu? Karena di Kutub Selatan itu adalah salah satu tempat pusat elektromagnetiknya bumi, gitu. Dan juga dari si pancaran cahaya tersebut yang keluar dari si batu itu, batu hitam itu, itu yang menyebabkan mereka senang untuk berlalu lalang di situ, tertarik. Jadi seakan-akan emang ada pancaran energi magnetik, elektromagnetik ke situ. Memang di situ sering lewat, gitu. Apakah di situ ada pangkalan? Enggak juga. Tapi yang saya lihat itu ada di atas aja. Mereka keliling-keliling gitu. Gitu sih. Oke. Nah, ini sedikit karena Alif tadi udah cerita out of topic itu yang sedikit tentang teori konspirasi. Mungkin kayak ini juga kayak mungkin kan ada satu cerita yang banyak orang imani lah atau pahami tentang keberadaan Santa Claus. Kalau menurut Alif, apa yang Alif lihat kalau misalnya dari benua Antartika? Karena kebetulan sekarang mau udah seasonnya lah, udah mau Natal bagi saudara-saudaraku yang terus aku jadi keingat kan gitu kan, ada daerah yang dingin, mungkin ada kaitannya dengan kayak Santa Claus gitu. Nah, kebetulan Mas, ketika saya lagi jalan-jalan di wilayah istana itu, di sekitaran kotanya,
itu emang ada orang-orang yang pakai pakaian gitu, pakai pakaian tebal itu, dan dia punya itu nggak cuma satu orang loh. Iya. Itu banyak orang gitu, dan rumahnya beda-beda, bukan cuma satu rumah atau satu tempat, enggak. Jadi mungkin emang kalau saya potong, kalau saya rasa pada saat itu, pada zaman itu memang budayanya kayak gitu, memang pakaiannya kayak gitu ya, karena dingin kan, jadi harus pakai pakaian tebal ya gitu. Benar-benar kayak gitu hampir sama kayak Santa Claus yang sekarang ya. Jadi nggak bisa nggak serta-merta bisa dikaitkan dengan satu kepercayaan tertentu gitu, tapi memang ini ada budaya yang memang budaya iklim dingin gitu ya. Mungkin. Ya. Nah, Liv, itu kan tadi cerita-cerita tentang penggambaran di masa lalu. Nah, kalau yang penggambaran Antartika di masa sekarang itu apakah masih sama juga seperti itu atau sudah berbeda? Sebenarnya ya Mas, sebenarnya kalau secara penglihatan manusia biasa, itu yang tadi saya bilang, itu udah nggak ada apa-apa. Udah nggak ada apa-apa. Ya. Gitu, sebenarnya udah nggak ada apa-apa. Tapi, walaupun di masa sekarang, tapi di dimensi yang lain, masih ada Mas kayak gitu. Dimensi yang masih ada kayak gitu. Kerajaan esnya itu ada, ya, masih ada. Ya. Bahkan si ratunya pun ada. Beliau tuh, saya lupa bilang, beliau tuh megang tongkat. Itu tongkat tuh sakti Mas. Dan beliau tuh bisa mengeluarin es gitu. Ya, persis, di zaman dulunya. Iya, persis kayak yang digambarkan bener di Frozen itu ya. Makanya kalau saya lihat para preset itu yang ngambil dari situ, dari memang ada kejadian di masa itu, di masa lampau itu. Oh, satu lagi deh, Liv. Satu lagi kayak ini apa? Kalau sekarang kan ini bukan lagi viral ya, tapi memang masanya udah sampai ke ada yang memberitakan bahwa tentang satu fenomena namanya gletser kiamat, itu lagi viral banget nih tentang Atlantik. Jadi gunung es yang di sana itu mencair dengan sangat cepat, sehingga dikabarkan ini akibat pemanasan global. Jadi semua es itu akan mencair dan kemudian akan ada dampaknya di masa sekarang. Nah, kalau menurut penglihatannya Alif sendiri, itu sebenarnya apa sih fenomena ini? Oke. Ketika saya ke sana, di zaman sekarang emang itu ada yang mencair Mas, ada yang runtuh gitu kan, runtuh gitu, es bongkahan esnya ke laut gitu. Laut. Nah, akhirnya saya mikir kenapa bisa gitu, apakah global warming atau pemanasan global? Saya cari tahu, saya ke dalam es itu sampai sekian jauh, saya nggak tahu berapa tepatnya, ketemu ada lapisan tanah di bawah itu. Nah, di lapisan tanah itu ternyata di beberapa titik itu ada titik api di sana. Kalau saya lihat konturnya itu semacam gunung Mas, karena gede. Nah, tadi saya bilang sebelum zaman si ratu yang menguasai di sana, dulunya itu kan ada benua, ya kan? Di situ pas masih kutub selatan, belum jadi kutub selatan, masih tropis, itu ada gunung Mas di sana. Nah, Sobat Time Travel, kita mungkin akan menghubungi Mas Amin untuk tahu lebih detail tentang apa sih yang ada di benua Antartika di masa sekarang maupun di masa lalu. Jadi tetap bersama kami di channel ini. Nah, Sobat Time Travel, saat ini kita sudah terhubung dengan Mas Amin untuk bercerita tentang apa yang Mas Amin lihat saat penelusurannya bersama Alif ke benua Antartika Kutub Selatan. Assalamualaikum Mas Amin. Assalamualaikum Mas Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Alif, Mas Anton. Mantap. Sekarang Mas Alif, gitu banyak. Itunya Mas Anton. Ya Mas Anton. Siap. Mas Amin, kan tadi Alif udah cerita ya tadi sedikit tentang ada berbagai macam penglihatan di dimensi lain ataupun di masa lalu dari benua Antartika. Nah, kalau menurut hasil penglihatan Mas Amin secara mata batin, penelusuran ke sana, apa Mas yang bisa diceritakan dari benua Antartika? Dari benua Antartika itu, Mas, kita itu memang harus dikosongkan dari peradaban yang lain-lain dulu. Jadi fokus ke kutub ini loh, Mas. Jadi kalau kita fokus atau titik nih khusus untuk kutub ini loh, ini sangat spesial sebenarnya.
Ya, jadi tatkala Amin jalan sana sama Alif ya, jelasnya traveling ya, travel ya. Tuh. Alif, kamu mau kemana Alif? Aku mau ke sini Mas Amin. Oke. Gini aja Mas Alif, kita Alif ke kiri, Amin ke kanan aja gimana? Mencar ya Mas. Oke, deal. Oke, gitu. Iya. Nah, itu Mas. Kenapa dan mengapa ada gumpalan salju atau es di ujung gunung yang menjulang? Nah, itu ada kisahnya Mas sebenarnya. Ada brodobonya. Kalau sesuatu yang ada bisa dipantau lihat mata, jelas ada peradabannya, ada sejarahnya. Oke. Nah, Amin lihat Mas. Iya. Di gunung itu, di gunungnya dulu ya sebelum ada es ya. Nah, sebenarnya di bawah gunung itu di perut ya, itu ada singgasana atau kerajaan sebenarnya. Nah, di suatu kerajaan yang di perut gunung itu dulunya itu ya, memang orang-orangnya yang di situ itu berdarah panas atau pemarah juga ya ikutnya ya. Kalau marah Mas, wah ganas itu Mas, matanya merah Mas, wah semuanya merah kayak api itu. Jadi itu gunung yang ada salju atau es itu menyelimuti gunung itu untuk pendingin. Nah, dari makna pendingin di suatu tempat yang salju itu, gunung itu untuk mereda amarah, emosional. Makhluk yang lain itu juga punya emosi. Itu sama Mas Alif, Mas Anton kayak Mas Alif, kalau Mas Amin ya mesti emosi. Mas Amin seringnya ke sana. Ini Mas Amin, Mas Alif, aku udah balik. Nah, itu Mas Anton. Jadi yang Amin lihat, saksikan. Itu gunung diselimuti salju. Itu untuk mereda emosi yang diisi perut gunung gitu Mas. Nah itu sejarahnya kenapa gunung di kutub itu diselimuti salju itu Mas. Nah Mas Amin, tadi kan Alif udah bercerita tentang ada sebuah kerajaan yang bentuk istananya dari es Mas. Terus Mas Amin bisa ceritakan juga nggak tentang apa yang diceritakan Alif? Mungkin ada lebih detail lagi tentang cerita itu. Yo harus bisa Mas. Amin nggak mau dikalahkan sama Alif Mas. Enak ya Alif mau mengalahkan Amin. Ini Mas, Alif itu memang kalau ada kerajaan atau apa di suatu peradaban itu sangat senang Mas. Sebenarnya memang benar kata Alif. Ya, situ ada istana. Istana itu Pak kayak apa mutiara putih Mas. Es itu loh Mas. Wah indah sekali. Nah, di sekelilingnya itu memang banyak pohon cemara Mas, tapi kan ujung-ujungnya udah penuh es ya Mas. Nah, di samping ada cemara, ada biasa flora fauna, ada beruang yang kutub itu beruang kutub, ada rusa, ada tupai. Nah, Mas Amin, sosok putrinya kayak apa Mas Amin? Oke, ini baru dijelaskan. Alif siap-siap Dev untuk sketsa ya Liv, ganti ya Liv. Alif menggambarkan sosok putih itu. Ini Mas Anton Mas. Nggak usah tanya Mas Alif. Ini Mas Anton. Sosok beliau itu Mas. Aduhai Mas, ramping, cantik, kulitnya. Wah. Nah, bajunya itu loh Mas. Udah Liv, kamu udah lihat jangan ketawa Liv, nanti Mas Anton cemburu loh. Iya, itu cantik Mas. Jadi sosok beliau itu memang sangat berwibawa dan penuh dengan cahaya. Jadi bajunya juga terurai itu putih yang Amin lihat. Mahkotanya itu loh Mas. Ada mahkotanya. Bagai mutiara putih Mas. Nah itu Mas. Subhanallah Mas. Ternyata memang cantik Mas. Itu yang Amin lihat Mas. Nah, itu kerajaannya memang kayak gitu, Mas. Di situ juga ilmu-ilmunya juga hebat loh, Mas. Jangan ditanyakan itu loh, Mas. Misalnya seperti apa? Misalnya itu ya, Mas. Misalnya jari-jarinya itu bisa mengeluarkan cahaya. Cahaya tersebut bisa jadi es, Mas.
misalnya Mas Alif itu apa ya? Mas Alif itu bangor ya, bahasa Indonesia apa ya, keblinger kayak galgil ya gitu ya. Nah itu Alif itu disorotin pakai jari putri itu, Alif kayak di penjara pakai es itu loh Mas. Gitu Mas. Gitu Mas. Nah beliau juga kalau bisa terbang Mas, lewati salju yang itu bisa mencair langsung, bisa tambah tinggi bisa Mas. Bisa terbang itu Mas. Itu Mas. Kadang ke Cemara ya, sama bercanda sama tupai. Turun. Cet, main sama rusa. Rusa yang itu yang kayak di apa itu sih? Yang buat narik kereta kencana itu loh Mas. Rusanya oke. Ini ya. Tadi sih sempat tanya sama Alif soal ini apa toko Santa Claus sih Mas. Kurang lebih apa yang bisa Mas Amin cerita? Iya. Jadi Santa Claus itu Mas, pengen tahu ya Mas sebenarnya Mas, itulah pendamping sang putri itu Mas. Okay. Nah, kenapa setiap tahun baru ya ada identik dengan Santa Claus sama rusa sama kereta? Nah, itu diutus putri itu untuk memberi hadiah istimewa untuk orang-orang yang lebaran atau merayakan itu Mas, di saat tahun baru itu loh Mas. Nah itu Santa Claus sebenarnya itu tadi yang menceritakan itu, dia ngomong itu kayak pendampingnya beliau itu Mas. Tuh, bisa terbang Mas Amin. Wah namanya orang dahulu apa bisa menghilang itu Mas Anton, betul itu Mas Alif. Itu Mas Alif ya bisa tahu ke Santa Claus. Mas Amin, tadi kan Alif udah cerita juga soal apa dia bertemu ya ada orang yang juga punya kemampuan hampir sama kayak Mas Amin dan Alif, melihat keadaan di sana terus kemudian mengadopsinya menjadi sebuah film animasi Disney yang terkenal dengan Frozen. Nah, Mas Amin sempat ketemu nggak, berinteraksi dengan mereka? Beliau memang benar Mas, jadi mohon maaf ya, itu diangkat dari kisah nyata sebenarnya. Namun biasa sekedar sedikit dibelokkan lah sedikit supaya biar penasaran. Itu memang ada benar itu yang dituangkan di media-media itu Mas. Itu ada sosok putrinya, ada pendamping putrinya, ada kereta putrinya, ada kudanya juga ada sebenarnya. Itu memang. Gitu, Mas Anton. Yang Mas Amin lihat dari orang-orang yang bisa melihat ini seperti apa Mas? Siapa mereka? Itu ada berapa sih ya? Ya Amin tahu ada kayak pangerannya ada yang kayak seperti ganteng sih ya Mas ya, mirip kayak Aladin apa itu ya wajahnya itu mirip kayak gitu loh Mas. Nah terus ada yang itu Mas kakek itu Mas yang pegang tongkat itu juga hebat itu. Terus itu Mas gumpalan salju yang kayak patung itu kan bisa hidup Mas, itu kan aneh Mas. Yang tangannya pakai ranting itu memang benar Mas. Oh benar ada. Benar-benar hidup gitu ya. Ada. Karena gini Mas Anton, Sobat Time Travel. Tadi Mas Amin udah cerita kalau ya namanya orang dulu itu ya sakti. Sakti apa aja bisa dihidupkan gitu istilahnya. Ya, berinteraksi gitu. lah. Makanya memang kayak fairy tale kayak negeri dongeng. Iya, benar-benar iya. Tapi emang kayak gitu zaman dulunya. Nah, gitu ya Mas Amin. Iya betul Mas Alif. Jadi ketiga orang itu yang tadi ada orang tua, terus ada kayak pangeran tampan itu ya, sebenarnya yang jadi sosok-sosok yang meriset itu ya sebenarnya. Ya. Oke. Tapi Mas Anton, Mas Alif, manakala saya memandang sosok pangeran tersebut tak bandingkan dengan Alif sama Amin itu memang ganteng dia loh. Bukannya Amin bukan gantengan Mas Amin ya Raffi ya. Iya, Amin
Loh, kok ini lebih ganteng lagi sama Amin dan Alif ya? Biasanya Mas Amin kan yang lebih ganteng, ya kan? Biasanya Mas Amin loh. Iya, ini heran ini. Akhirnya ada juga ya, ada juga yang tertarik sama Amin ya. Nah, Mas Amin nih. Jahat ya gitu. Mas Amin, ada nggak Mas Amin di benua Antartika, entah di masa yang mana, sesuatu yang nggak banyak dilihat sama orang tapi Mas Amin sadari dan Mas Amin lihat? Kira-kira apa, Mas? Kalau misalkan Mas Anton nanya kayak gitu ke saya, Mas, saya jawabnya gini, ada cahaya yang muncul dari bawah istana, ya kan? Nah, apakah pandangan kita sama, Mas Amin? Mungkin Mas Amin bisa cerita. Iya, saya cerita. Biasa Mas Anton. Siap-siap aja Mas Anton, kita balas jawaban dengan jawabannya Mas Anton. Siap. Iya. Jadi Alif itu memang sengaja gitu. Sebenarnya yang sakti itu Alif, apa Amin, apa Anton, apa Pangeran tadi. Di garis bawah yang sakti itu Pangeran tadi sama putrinya itu. Siap. Nah, cahaya yang muncul itu memang bentuk cahaya yang keabadian yang dari perut gunung tadi, Mas. Itu, Mas. Nah, jadi suatu saat nanti kalau cahaya itu keluar, kita ya harus bisa memprediksi, harus bisa. Bisa nanti ada misalnya ini, waduh, ini Semarang tahun ini akan muncul ya dengan seger setelah salju yang mencair, ada tumbuhan yang mulai tumbuh benih-benih, itu memang nanti ada. Keistimewaan itu loh sebenarnya. Oke. Nah, berkaitan sama perut gunung, Mas. Kan tadi Mas Amin di awal sempat cerita tentang ada gunung ya kan, sebelum adanya es itu ada gunung. Terus saya mau nanya nih, kalau misalkan kita lihat nih sekarang, itu kan di sana ada glacier, Mas, ada apa ya? Glacier kiamat. Gunung-gunung es gitu lah. Iya. Ada tebing-tebing es yang akhirnya lama-lama jadi hancur, lama-lama jadi runtuh, terus jatuh ke laut. Nah, kenapa itu bisa? Mungkin Mas Amin bisa cerita. Kalau yang saya lihat sih, di bawah memang ada gunung itu yang berapi, gunung berapi yang tadi Mas Amin bilang. Nah, tepat Mas Alif. Jadi memang ada unsur apinya ya, panas ya. Maksudnya Amin tadi di depan ngobrol itu masalah gunung salju itu diselimuti salju, gunung itu kan pendingin ya, jadi bisa meleleh suatu saat. Nah, di bawah gunung itu ada bukit-bukit itu untuk mengganjal, Mas, sebenarnya, Mas. Jadi manakala mau ke samping keluar ya, mau yang panas, unsur panas itu keluar dari samping itu sangat susah. Nah, itu lebih parah nanti kalau misalnya lewat dari samping, dari bukit itu, nanti malah dari atas langsung ke bawah sangat cepat. Jadi nanti bisa jadi kumpalan es yang mencair dengan ombak, kayak ombak gede banget, itu lebih parah. Itu sudah diperhitungkan oleh Yang Maha Kuasa, subhanallah. Nah, yang dari atas aja wis, nanti dari ke atas kan ke atas yang, nah ke atas itu nanti ke bawahnya pelan, jadi nggak terlalu cepat kayak gitu, jadi nggak ada kayak sedikit kayak bencana yang dahsyat gitu loh. Udah diperhitungkan itu kayaknya dari pernyataan api. Tapi memang benar ya kayak gitu ya. Gunung yang diselimuti salju berarti pendingin, gunung yang ada unsur api itu. Ada bukitnya yang diselimuti salju yang akan gumpal-gumpal, itu ada manfaatnya juga itu. Ternyata ini kita bisa memahami bahasa alam itu. Nah, Mas Amin, itu kan tadi cerita tentang bentukan alam secara spiritnya, Mas Amin. Itu sosoknya kayak apa, Mas? Jadi yang di bawah itu ya, yang panas itu, unsur panas yang kayak api itu memang gede, Mas, tapi memang badannya itu loh penuh dengan api. Jika memang waktunya ya keluar ya udah, itu apa namanya, salju akan pecah gitu loh. Memang itu kalau putrinya udah nggak usah diceritakan, ya udah cantik, kalau putri ya cantik gitu. Jadi kan fisik dan postur-posturnya ini kan udah diceritakan di depan itu. Jadi kayak gitu, Mas. Di semua yang di lingkungan gunung tersebut itu yang ada esnya itu memang
ya orang-orang terpilih juga ya. Iya. Walaupun bentuknya kuda, walaupun bentuknya tupai, ya udah terpilih itu loh. Oke. Jadi intinya Mas Anton, Sobat Time Travel, yang tadi Mas Amin sampaikan bahwa bentuk dari spiritnya si gunung berapi di bawah lapisan es kutub selatan itu adalah bentuk raksasa yang badannya penuh dengan api gitu kan ya Mas Amin? Iya, punya unsur api. Kalau suatu saat marah ya udah menyala lah kayak kompor gas di. Nah, yang suatu saat bisa marah. Oke. Kalau secara alam manusianya, nah gunung apinya itu yang akan bangkit lagi, yang akhirnya mungkin salju-salju atau es di kutub selatan itu bisa cair bahkan bisa bahkan bisa pecah, bukan cair lagi, gitu ya Mas Amin ya? Iya, jadi nggak bisa bikin es krim dong kalau udah meleleh. Nah, berkaitan dengan itu Mas Amin, ini mungkin aku tanya agak sedikit di luar dari topik ya Mas. Kayak misalnya gini, kan dalam teori konspirasi orang banyak menyebutkan di sana itu ada tempatnya pangkalan UFO apa pangkalan alien Mas. Menurut Mas Amin gimana Mas? Sedikit aja Mas. Sedikit aja ya. Sedikit aja. Karena jadi memang ini ya Mas ya. Kalau sosok sang alien itu dimanapun punya pangkalan loh Mas. Sebenarnya Mas. Iya Mas. Jadi asal alien itu memang dari atas itu udah mantau. Ini nanti di Gunung Salju itu saya punya pangkalan, nanti saya turun di situ. Itu di persawahan sana aku akan turun di situ. Itu di sana aku turun di situ. Udah ada titik-titiknya Mas. Memang benar sebenarnya itu loh Mas. Yang akan disinggahi sang alien itu sebenarnya. Ini bukan rumus lagi loh Mas Anton, Mas Alim. Ini nyata ya. Ya udah. Oke Mas Amin. Udah ada tanda-tandanya sih. Oke. Nah, Sobat Time Travel, sebenarnya ini kan apa yang diceritakan oleh Mas Amin dengan Alif sebenarnya itu kan masih permukaan aja lah dibandingkan dengan luasnya, dibandingkan dengan lapisan-lapisan yang bisa diceritakan di benua Antartika. Nah, mungkin akan ada pendalaman yang lebih jelas, lebih mendalam di episode selanjutnya. Oke Mas Amin, terima kasih atas cerita yang mendetail tentang benua Antartika di masa lalu maupun di dimensi yang lainnya. Semoga kita ketemu lagi di episode yang lebih mendalam dari episode yang sekarang. Terima kasih Mas Amin. Assalamualaikum Mas Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Alif, sama-sama Mas Alif, Mas Anton. Nah Sobat Time Travel, mungkin apa yang diceritakan oleh Alif dan Mas Amin itu mungkin hanya merupakan permukaan dari keluasan misteri yang ada di benua Antartika. Mungkin akan ada episode selanjutnya yang kita bisa menceritakan lebih mendalam, mungkin dengan bintang tamu, atau ada episode tersendiri tentang bagian-bagian yang tadi diceritakan oleh Mas Amin dan Alif. Nah, Alif, sebelum episode ini berakhir, ada nggak yang berkaitan dengan Antartika yang perlu kita ketahui lagi? Oke. Sebenarnya berkaitan sama mencairnya gletser itu ya. Ya, tadi saya sama Mas Amin udah cerita Mas tentang adanya gunung berapi yang di bawah lapisan es itu. Gini, untuk Sobat Time Travel, sebenarnya Kutub Selatan itu adalah laboratorium alaminya bumi. Laboratorium alami paling besar di bumi. Nah, Sobat Time Travel, berkaitan dengan pembahasan tentang Kutub Selatan. Tadi saya dan Mas Amin udah cerita tentang adanya gunung berapi yang berada di bawah lapisan es itu. Nah, perlu diketahui Sobat Time Travel bahwa Kutub Selatan itu adalah laboratorium alami terbesarnya bumi. Nah, berhubungan dengan kondisi pandemi COVID ya sekarang. Iya, memang ini. Jadi di dalam Kutub Selatan itu, di laboratorium terbesarnya bumi alami itu ya, ada virus-virus yang umurnya jutaan tahun. Oh, purba ya, bakteri atau bakteri yang umurnya jutaan atau mungkin lebih tua lagi dia dari jutaan tahun. Membeku di sana. Mereka semua membeku di situ sampai sekarang. Tapi karena adanya pemanasan global, adanya gletser yang mencari itu dan lain sebagainya, bukan hal yang mustahil kalau lama-lama virus itu bisa hidup lagi, bisa bangun lagi maksudnya. Oke. Dari tidurnya yang panjang yang berada di bongkahan es.
Artinya itu jadi kayak semacam kewaspadaan baru untuk kita kali ya, Harus. ke depannya gitu. Kita harus jauh lebih waspada dan harus lebih mawas diri dan harus menjaga alam. Iya, iya. Seiring dengan fenomena yang terjadi di Antartika saat ini. Nah, mungkin itu udah Itu. cukup, oke. Insya Allah itu aja. Nah, Sobat Time Travel, semoga apa yang kita ceritakan ini yang masih sedikit di permukaan karena misterinya yang begitu besar, bisa kita ceritakan kembali di episode-episode selanjutnya. Tetap saksikan channel kami, like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai bertemu lagi di episode-episode selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.